Halo semua, kembali lagi bersama saya Mamang Dul. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Immigrant yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang dua gadis imigran asal Polandia yang ingin mengadu nasib di Amerika. Akan tetapi di saat mereka sampai di suatu pulau, salah satu dari mereka dinyatakan sakit oleh petugas. Oleh sebab itu, ia pun harus dikarantina di pulau tersebut sampai keadaannya benar-benar membaik. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa banyak spoiler di awal, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Scene pun dibuka dengan begitu banyaknya imigran yang ingin masuk ke Amerika. Terlihat dua gadis yang sedang diperiksa oleh petugas kesehatan. Gadis itu bernama Ewa dan Magna yang berasal dari Polandia. Di saat Magna sedang diperiksa oleh petugas kesehatan, diketahui ia pun mengalami sakit, yang mana ia pun harus dikarantina di pulau tersebut selama 6 bulan. Bila mana tidak ada perubahan, maka ia pun harus dideportasi. Ewa sebagai sang kakak, ia pun sangat sedih dan tidak bisa apa-apa melihat adiknya yang harus dikarantina di Pulau Elis selama 6 bulan. Di saat ia sedang registrasi dan menunjukkan alamat tujuannya, petugas pun menyatakan bahwa alamat yang ia tuju tidak valid, yang membuat ia pun tidak diizinkan untuk memasuki Amerika, apalagi izin numpang berak, yang membuat ia pun harus dideportasi. Di saat ia sedang kebingungan, tiba-tiba datanglah seorang pria yang bernama Bruno. Ini bebengetannya. Ia pun mengajak Ewa untuk pergi bersamanya menuju Amerika. Well, good luck to you. Singkat cerita, mereka pun pergi. Sesampainya di kota New York, Bruno pun mengajak Ewa untuk pergi ke rumahnya dan menginap di sana. Saat pagi hari, Bruno pun memberikan kabar surat mengenai adik Ewa yang bernama Magna, yang ternyata ia mengidap penyakit TBC, bukan ABC. Oleh sebab itu, Ewa pun butuh uang banyak bila mana ia ingin mengeluarkan adiknya dari pulau tersebut. Bruno pun menyuruh Ewa agar mandi dan datang ke kantornya agar ia bisa bekerja. You need a bath. Sesampainya di tempat kerja Bruno, ia pun dikenalkan dengan pemilik tempat itu yang bernama Rossi. Tapi bukan Rossi pembalap ya. Bruno pun meminta kepada bosnya agar Ewa bisa bekerja di tempat ini dikarenakan ia membutuhkan uang banyak untuk keperluan adiknya. Ewa pun mengawali pertunjukan pertamanya di depan orang banyak, yang dimana ia bekerja menjadi seorang teater. All the women of the world. Spicy paellas come from the Orient to Dan harus kalian ketahui bahwa sosok Bruno ini adalah seorang mucikari prostitusi. Di saat jam istirahat, Ewa pun harus dicekoki minuman oleh teman-temannya yang mengakibatkan ia pun oleng parah. Di saat ia sedang dalam keadaan oleng yang sangat parah, tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak yang ingin menyewa jasanya untuk anaknya yang bernama Leo. Ini bebengetannya. Bapaknya pun merasa bahwa sang anak kurang perhatian dan kurang jantan. Oleh sebab itu, ia pun harus diberi hahanyiran agar kejantanannya pun keluar. Di saat ia masih dalam keadaan oleng yang begitu parah, ia pun menolak ajakan Leo untuk ngebrai. Bruno pun mencoba untuk membujuk Ewa agar ia mau melakukan hal tersebut semata-mata demi adiknya. Mau tidak mau, Ewa pun harus diebrai oleh Leo yang tampaknya begitu unyu. Ia yang baru pertama kali melakukan hal itu merasa sangat berdosa sekali. Di saat sedang makan siang, ia pun menanyakan kepada Bruno berapa lama ia harus melakukan pekerjaan ini. Bruno pun menjawab ia tidak tahu dikarenakan untuk menebus adiknya membutuhkan biaya yang sangat besar. Singkat cerita, malam pun tiba. Ia yang tidak ingin berada di situasi seperti ini memutuskan untuk mencari alamat bibinya. Dengan diiringi semangat yang tinggi serta pantang menyerah, akhirnya ia pun mampu menemukan alamat sang bibi.
Terlihat dari raut mukanya yang begitu bahagia di saat ia bertemu dengan bibi sekaligus pamannya. Ia pun menceritakan bahwa Magna harus dikarantina di Pulau Ellis dikarenakan sakit yang ia alami. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di saat ia terbangun dari tidurnya, bukan kopi ataupun gorengan yang ia dapat, melainkan kedatangan Pak Paul. Yang diketahui ia tidak memiliki surat izin untuk tinggal di kota New York. Oleh sebab itu, Pak Paul pun menangkapnya dan ia akan dideportasi. Sang paman yang mendapat informasi dari para pedagang bahwa Ewa malah menjadi seorang pelacur yang membuat pamannya begitu marah dan sangat murka. Sang bibi yang melihat kejadian itu, ia pun tidak bisa apa-apa. Ia pun dibawa ke Pulau Ellis. Di situ juga terdapat imigran-imigran lain yang akan dideportasi. Pada saat malam hari, di pulau itu pun diadakan sebuah pertunjukan sulap yang dibawakan oleh seorang pria yang bernama Orlando. The levitation. Perhaps. But I understand that, you know. Setelah ia selesai melakukan pertunjukannya, ia yang melihat Ewa dalam keadaan jamedut lantas memberikannya setangkai bunga. Keesokan harinya, Bruno pun datang ke pulau itu untuk menjemput Ewa. Awalnya, ia pun menolak. Setelah dipikir-pikir, ia yang membutuhkan uang banyak agar adiknya bisa bebas, dengan terpaksa ikut bersama Bruno. Mau tidak mau, ia pun harus menjalani profesinya yang sangat mengebraikan. Terlihat, ia pun mulai terbiasa dengan profesi yang sedang ia jalani. Pada suatu hari, Rosie pun mendatangkan Orlando di tempat usahanya. Bruno yang kurang suka terhadap Orlando lantas ia pun protes kepada Rosie. Ia pun menganggap bahwa pertunjukan teaternya lebih baik daripada pertunjukan Orlando. Bruno pun sangat marah ketika Orlando mempermalukan Ewa di depan penonton. Terjadilah kekacauan yang sangat luar biasa di tempat itu yang mengakibatkan Bruno pun harus dipecat. Ladies and gentlemen, I'll be right back for my What is Bruno? What's wrong with you? Why are you so angry? I don't know! You thought me? I quit! Bruno yang tidak memiliki pilihan lain memutuskan untuk mencari para pelanggan di jalan-jalan dekat taman. Alah anjing doma. Pada saat itu Ewa pun disewa oleh seorang anak. Ia pun dibawa ke sebuah rumah yang dimana di rumah itu terdapat Orlando. Orlando pun sengaja menyuruh anak tersebut untuk menyewa Ewa agar ia datang ke rumah ini. Tujuan ia melakukan ini dikarenakan ia ingin meminta maaf atas kejadian kemarin yang membuat Ewa malu. Orlando pun menceritakan bahwa Bruno adalah sepupunya. Dulu ia tinggal bersama sejak kecil di rumah ini. Di sisi lain, Bruno yang merasa telah ditipu oleh anak kecil tersebut memutuskan untuk menuju ke kediaman Orlando. Ia pun sangat yakin bahwa anak kecil itu adalah suruhan Orlando. Sesampainya di sana, untuk kedua kalinya Bruno dan Orlando pun harus berseteru. Ewa yang panik berusaha memanggil polisi untuk melerai mereka. Dari kejadian itu, Bruno pun harus ditahan untuk beberapa hari. Tapi tidak untuk Orlando, ia hanya ditahan 1 hari saja. Pada suatu malam, Ewa pun mendatangi Orlando untuk memberikan selendang milik Orlando yang telah dipinjamkan kepada dirinya. Saat itu, Orlando pun mengajak Ewa agar ikut bersamanya menuju California. Akan tetapi, Ewa pun menolaknya, dikarenakan ia tidak mau meninggalkan sang adik. Dan juga ia pun membutuhkan uang banyak agar adiknya bisa ditebus. Dari sini, Orlando dan Ewa pun semakin dekat. Tibalah hari kebebasan Bruno dari penjara. Terlihat ia pun disambut oleh Ewa. Sesampainya di rumah, Bruno pun memperingati Ewa agar tidak dekat-dekat dengan Orlando, dikarenakan ia orangnya tidak baik. Ia juga menceritakan bahwa dahulu Orlando pernah merebut orang yang ia cintai. Jadi bisa mengambil kesimpulan penyebab Bruno tidak menyukai Orlando dikarenakan Orlando perebut cewek orang. Lantas Bruno pun menyimpan sebuah pistol untuk berjaga-jaga bila mana Orlando mengganggu kenyamanannya. Keesokan harinya Ewa pun pergi ke gereja. Ia pun berdoa sekaligus melakukan pengakuan bahwa ia telah melakukan dosa yang begitu hina.
Tanpa ia sadari, Bruno pun mendengarkan pengakuan tersebut. Singkat cerita, di saat ia sedang berada di rumah, datanglah Orlando. Ia memberikan kabar bahwa ia tidak jadi menuju California. Ia berjanji akan membantu Ewa untuk membebaskan Magna. Di tengah perbincangan itu, Ewa yang mendengar Bruno akan segera datang menyuruh Orlando untuk cepat-cepat pergi. Pada saat itu, Bruno pun meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kepada Ewa. Ia pun berjanji akan membawa Ewa berkunjung ke Pulau Ellis agar bisa bertemu dengan Magna. Tiba-tiba Orlando pun datang sambil mendodongkan senjata kepada Bruno. Ia pun menyuruh Bruno untuk berkata ia akan melepaskan Ewa, bila mana tidak ia akan ditembak. Terjadilah bersih tegang di antara mereka berdua. Tanpa sengaja, Bruno pun menusuk Orlando dengan pisau yang ia bawa. Ia pun begitu shock dengan apa yang telah ia lakukan. Kejadian itu pun dilihat oleh salah satu anak buah Bruno. Keesokan harinya, di saat Bruno dan Ewa sedang mencari para pelanggan, ia pun harus dikejar oleh Pak Paul. Bahkan Bruno yang mencoba untuk menyembunyikan Ewa, ia pun harus dihajar habis-habisan oleh Pak Paul. Tak sampai di situ, Pak Paul pun merampas uang milik Bruno. Ewa yang tidak memiliki pilihan lain agar bisa bertemu dengan adiknya, lantas ia pun pergi ke rumah bibinya. Sesampainya di sana, ia pun meminta bantuan kepada sang bibi. Sosok sang bibi yang sayang kepada keponakannya, lantas ia pun membantu dengan memberikan sejumlah uang. Singkat cerita, ia pun pergi ke Pulau Ellis bersama Bruno. Sesampainya di sana, Bruno pun mencoba negosiasi dengan seorang polisi agar adik Ewa bisa dibebaskan. Saat itu juga Bruno pun meminta maaf kepada Ewa atas apa yang telah ia lakukan, dikarenakan ia berada di situasi ini disebabkan oleh dirinya. Di akhir cerita, Ewa pun bertemu lagi dengan Magna dan pergi dari pulau itu untuk menuju California. Lalu cerita pun berakhir.